macam sih. Ya, Yang ada paling sering deh, yang paling sering biasanya artinya ini menjadi selalu atensi gitu. oh, kebiasaan ya paling Iya. banyak ya. Upah kurang, lembur tidak dibayar. Ini itu isu publik sih Pak ya. Ya kadang-kadang ya Nah, perusahaan juga udah dibina oke itu gitu lagi aja. Ya harus pressure pengawas, udah pokoknya kejar lagi, jangan sampai hak hak karyawannya iya. terabaikan gitu kan. Iya, Sudah iya, standar itu udah iya, sudah iya, standar. iya, Jadi kan permasalahan yang paling sering tadi iya. apa sih? Upah. Upah. Benar Pak. Kalau Karena tuntutan buruh pun tiap tahun adalah hmm, kenaikan upah. nah makanya kenapa wilayah-wilayah padat modal jarang serikat pekerjaannya teriak? Ya karena mereka udah terpenuhi, mau nuntut apa? Beda dengan yang padat karya Pak ya. Tuh. Iya, iya. Pak, kalau keseharian Bapak secara tugas nih ngapain aja Pak? Sebenarnya ya pekerjaan rutin yang berulang-ulang sebenarnya. Iya. Karena kan selain tupoksi saya sendiri, saya juga ada tugas kegiatan monitoring ya, monitoring ke UPT Pak. Berarti sering keliling juga ya? Keliling, kalau pas ada jadwal monitoring saya keliling. Mungkin seminggu itu kan kita harus dapat nih 2 minimal UPT 2 UPT minimal seminggu. seminggu. Misalkan 1 bulan tuh targetnya sebenarnya 4. Cuman kita biar nggak terlalu tiap minggu keliling, ya Iya. kita targetnya seminggu dapat 2 lah. Iya, iya, iya. Misalkan yang dekat dulu kita pilih, kita monitoring UPT Cilegon. Cilegon, Seragon, dan Cepale kan deket nih di Cirwas. Baru kita slow, minggu depannya baru kita wilayah Tangerang. Wilayah Tangerang mungkin bisa kebagian seminggu sekali lah gantian karena macet. Kita kalau bisa aja kita kejar dari Kabupaten Tangerang langsung ke Tangsel, cuma satu waktu, kedua kalau kita bagi 2 hari kita Mobilitasnya keburu-buru lumayan. Pak, kita minta data segala macam. Karena gini, kalau kita nunggu data dari UPT ya mungkin kita akan dapatnya lambat atau tidak berwaktu. Tapi kalau kita datangnya ya kita tungguin tuh data harus dapat gitu kan. Biasanya dapat temuan apa aja Pak di UPT-UPT itu? Macem-macem sih. Ya, Yang ada paling sering deh. Yang paling sering biasanya artinya ini menjadi selalu atensi gitu. oh, kebiasaan ya paling Iya. banyak ya. Upah kurang, lembur tidak dibayar. Ini itu isu publik sih Pak ya. Ya kadang-kadang ya Nah, perusahaan juga udah dibina oke itu gitu lagi aja. Ya harus pressure pengawas, udah pokoknya kejar lagi, jangan sampai hak hak karyawannya iya. terabaikan gitu kan. Hmm. Kadang-kadang gini kan, ada juga ya perusahaan misalkan dia bilang pilot misalkan, Iya. mereka agak lalai nih terhadap kewajibannya terhadap si karyawan. Tapi begitu kita cross check lagi sebenarnya bukan pilot, dia sudah seharusnya sudah dibeli perusahaan lain. Toh dia yang di perusahaan lama dia tetap jadi pengurus, jadi pejabat juga. Iya, 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 iya. Kadang-kadang kan kita juga banyak memberi tindak, dia udah ganti kosong, udah bermasalahnya kan dia pada saat itu misalkan PTA. Begitu kita punya, dia udah jadi PTB nggak bisa karena dia waktu bermasalahnya di saat PTA, tapi direksinya masih itu aja gitu kan, ganti baju doang gitu lah. Iya, 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 benar. Ya ada aja lah ya namanya. Temuan-temuan gitu ada lah Pak. Ada pasti Pak. Iya, iya, iya. Ada. Gimana ini kok pesangon karyawan nggak dibayar pas kita tanya kan, bahkan kita sampai dibawa ke Komisi 5 Pak, minta keterangan kan, Iya. ini gimana statusnya karyawan ini belum dibayar kan, perusahaannya pilot
Ya pas kita cross check ternyata kita datang dengan komisi 5 sampai sana. Ya memang kondisi pabriknya nggak kurus, tapi dia udah dibeli sahamnya karena yang beroperasional udah jadi tipe B. Tapi barang kita lihat aktanya, lah dia juga. Hanya BI ganti kostum kita kan. Iya, Ya kan? iya. Misalkan PT Alpha jadi PT Beta gitu kan. Iya. Iya. Redaksinya dia juga. Orang direksinya. Bisa amat. Tapi kan dia mau meloloskan kewajiban dia kan. Jadi dia mau mengosongkan karyawan, mau mencat supaya aman, nggak ngeluarin pesangon kan. Kalau BUMN sama Pak, diawasin di Snaker juga atau? Kalau buat BUMN sih sebenarnya kita nggak mengawasi ya. Cuman kita melibatkan mereka pada saat kita misalkan mau ngadain event atau penilaian dari kementerian. Kayak contoh yang Pak Kabit bilang kemarin tuh ada penilaian zero accident. Zero accident ya. Kita mempersilahkan perusahaan-perusahaan dari BUMN untuk menjadi peserta apa namanya zero accident ini. Kalau memang dia layak dan memang dia juga bisa menjadi role model. Tapi memang rata-rata kalau BUMN sih sudah sekel ya. Ya kita juga meriksa sebenarnya. Kita meriksa, cuman nggak perorangan, tim ya. Iya. Sebenarnya kalau BUMN juga yang kita periksa, tapi bukan diperiksa, lebih pada pembinaan aja sih. Karena tingkat pelanggarannya jarang, karena juga kan dia separuh pemerintah. Iya. Ya relatif udah sekel ya. Cuman kalau sampai ke manajemen, karena permasalahan apa sih sebenarnya? Upah, bor. Ya mereka udah sekel itu. Iya betul. Nah paling yang perlu kita pembinaan itu terkait K3. Ya itu yang perlu, mungkin hal-hal tambahan hal-hal tambahan. Terus misalkan terkait norma kerja, mereka sudah punya juga kadar norma kerja. Setiap HRD dia harus sudah jadi kadar norma, dia ada kementerian. Relatif kalau untuk hal-hal demikian mereka udah sekol. Cuma paling peninjauan tadi masih ada kecelakaan kerja nggak? Ya sekol aja keren-kerennya. Ada aja insiden makan. Ya. Iyalah, ya kelalaian. Kelalaian. Ya itu paling lebih ke situ ya. Lebih ke terkait K3-nya. Dia sudah tersedia di upper di tiap titik, alat P3K-nya sudah siap, dan segala sesuatunya udah. Baiklah. Jadi kalau secara kebutuhan dasar nggak diragukan kalau BUMN ya. Iya, bahkan lebih tinggi lebih tinggi. Luar standar, betul standar. Jadi kan permasalahan yang paling sering tadi apa sih? Upah. Benar Pak. Karena tuntutan buruh pun tiap tahun adalah kenaikan upah. Nah, makanya kenapa wilayah padat modal jarang serikat pekerjaannya teriak? Ya karena mereka udah terpenuhi, mau nuntut apa? Beda dengan yang padat karya Pak ya. Betul. Iya. Menarik. Tak terasa sudah 40 menitan kan, hampir 1 jam. Padahal target 20 menit. Padahal target cuma 30 menit. Ada 20 menit. Ya, banyak hal yang kalau kita simpulkan akan panjang lagi nih kawan-kawan ngobrol. Ya. Tapi mungkin terakhir Pak, mungkin ke kawan-kawan ngobrol yang memang begini. Ini kan para penontonnya kebanyakan juga generasi milenial Pak. Oh iya. Kawan-kawan baru lulus sekolah, baru lulus kuliah gitu. Makanya kenapa kita buat se-have-fun mungkin lah ya. Walaupun bahasanya serius gitu. Ya. Boleh mungkin Pak disampaikan mungkin buat mereka nih yang baru mau masuk kerja, apa sih perbekalan yang harus disiapin nih? Ya. Selain daripada ijazah Pak. Iya. Mungkin bagi kawan-kawan ya mungkin sebenarnya apa sih bekal kita, modal kita untuk bekerja. Jadi gini, dunia industri itu kadang-kadang mempunyai kebutuhan sendiri. Nah, kita juga harus banyak cari literasi ya, banyak literasi terkait dunia industri. Atau misalkan kebutuhan industri saat ini apa? Misalkan sekarang ini dibutuhkan seorang ahli IT misalkan. Nah, kadang-kadang di perusahaan juga kan harus update. Mereka butuh beberapa orang IT yang mungkin
tidak diumumkan saat penerimaannya, bisa saja dia diumumkannya pada saat misalkan job fair seperti itu, event job fair seperti itu, atau mungkin di website tertentu. Dan biasanya kalau ada informasi dari Disnaker sih kita juga bisa share ya, cuman memang tadinya kita menyarankan bahwa semua perusahaan yang mau membuka lowongan harus mengintegrasikan dengan Disnaker karena kita punya jaringan buat lebih menjamah seluruh masyarakat lah ya. Tapi intinya gini ya bagi kawan-kawan, perbanyak aja apa namanya bekal terkait di luar kalian kita ya. Artinya kita butuh skill lagi, misalkan soft skill lah ya, soft skill. Butuh K3, mungkin kalau ada pelatihan terkait K3 itu penting. Atau juga yang SMA juga nggak ada masalah, jangan berkecil hati harus sarjana aja. Yang SMA bisa ada pelatihan bawa forklift. Nah itu yang paling cepat, paling laku. Karena kebutuhan dunia industri justru yang langsung back ke lapangan itu yang banyak. Betul. Itu biasanya lebih prioritas ya, yang punya keahlian, punya sertifikasi itu lebih prioritas dibanding yang kita ya hanya berbekal jasa. Ya, untuk yang sarjana, yang S1 atau yang S2 mungkin lebih ke manajerial ya. Lebih perdalam lagi karena yang lebih diperdalam bahasa asing. Karena gini, ada seorang dia secara kinerja tidak bisa, tapi dia bisa menjadi seorang penerjemah, guide penerjemah itu juga peluang yang luar biasa dengan penghasilan yang di atas rata-rata juga gitu kan, hitungannya per jam loh. Atau mungkin teman-teman yang bisa membuat konten kreator untuk marketing sebuah perusahaan itu juga bisa. Jadi sebenarnya kita menyesuaikan dengan era sekarang gitu. Jadi kan saat ini kan sudah era digital. Era digital. Jadi kadang-kadang era teknologi. Nggak ada lagi pengumuman penerimaan karyawan itu di koran. Gitu. Sekarang udah di Instagram banyak. Di Instagram ya banyak. Infoloker. Makanya banyak literasi terkait penerimaan lowongan atau apapun itu. Bahkan kalau bisa samperin tuh IG-nya atau akun-akun perusahaannya, kan di situ ada adminnya, bisa ngobrol gitu kan. Ya mungkin itu aja lah beberapa poinnya, walaupun sebenarnya banyak. Itu aja dulu. Ya, siap. Terima kasih Pak Ujang. Sama-sama Kak. Asmara. Yang kali ini sudah membicarakan banyak hal dengan kita, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan sore ini akan bermanfaat untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang mungkin lebih penasaran lagi tentang apa-apa saja di dunia ketenagakerjaan, kemudian Disnaker dan lain-lain, kawan-kawan boleh komen di bawah ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel kita Cipta Media. Ya, terima kasih dengan saya Ilalang dan Pak Ujang. Kami haturkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.